sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang frasa endosentris. Nah, apa sih frasa endosentris itu? Jadi menurut Ramlan 1989, frasa endosentris adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsur-unsurnya, baik sebagian maupun keseluruhannya. Nah, adapun beberapa contoh frasa endosentris yang pertama. Nah, kita ambil contoh yang pertama. Rita juara matematika nasional. Rita kembali mendapat penghargaan di ajang sains internasional. Nah, contoh yang kedua. Rumah hantu itu ramai dengan pengunjung yang penasaran. Nah, itulah beberapa contoh frasa endosentris dalam kalimat bahasa Indonesia. Nah, baik selanjutnya. Nah, di sini kan frasa endosentris itu adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsur-unsurnya. Nah, tentu di sini juga fungsinya juga sama. Nah, fungsinya yaitu tentu frasa endosentris ini mempunyai fungsi sintaksis atau perilaku sintaksis yang sama dengan salah satu konstituennya. Nah, misalnya meja kayu yang berat. Nah, kalimat meja kayu yang berat di sini tentu merupakan konstruksi endosentris. Kenapa? Karena tentu kalimat meja kayu yang berat di sini tentu mempunyai atau memiliki fungsi yang sama dengan meja. Selanjutnya, arti kata endosentris dalam KBBI atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, dikatakan tentang ungkapan yang maknanya berasal dari makna-makna konstituennya atau dalam semantik. Yang kedua, berfungsi secara sintaksis dengan cara yang sama dengan pemadunya yang mana saja. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rosita. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang frasa endosentris apositif. Pengertian dari frasa endosentris apositif itu adalah suatu frasa yang sah satu unsurnya atau komponennya itu memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Menurut Ramlan tahun 1989, pengertian frasa endosentris apositif itu adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausanya. Batas ini mengisyaratkan adanya konsep unsur dan konsep sifat dalam frasa. Ciri-ciri dalam frasa endosentris apositif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, unsur frasa terdiri dari dua kata atau lebih. Dan yang kedua, sifat frasanya tidak melampaui batas fungsi unsur klausa atau hanya menepati satu fungsi unsur klausa, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Saya juga akan menjelaskan contoh dari frasa endosentris. Contoh yang pertama, Pak tukang sedang memperbaiki kaki meja itu. Keterangannya, komponen kaki dan meja merupakan unsur inti dalam sebuah frasa kaki meja. Dan contoh yang kedua, Doni anak yang sulit diberi nasihat. Dia memang anak kepala batu. Keterangannya, komponen kepala dan batu itu merupakan unsur inti dalam sebuah frasa kepala batu itu berarti keras kepala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang frasa endosentris yang atributif. Frasa endosentris yang atributif merupakan frasa endosentris yang terdiri dari konstituen-konstituen tidak setara. Di dalamnya terdapat konstituen berstatus sebagai atribut, disebabkan adanya konstituen yang berperan sebagai konstituen inti. Konstituen-konstituen itu tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan atau mau. Misalnya, frasa mahasiswa ini, dosen sintaksis bahasa saya.
Dilihat dari segi konstituen atributnya, frasa endosentris atribut dapat dipilih menjadi dua, yakni frasa endosentris atributif kritikal dan frasa endosentris atributif non-kritikal. Frasa endosentris atributif kritikal ialah frasa endosentris atributif yang konstituen atributnya berupa kritik. Contohnya majalahku, tabloidmu, artikelnya. Dilihat dari kategori intinya, frasa endosentris yang atributif dibedakan menjadi 8. Yang pertama, frasa nominal seperti kursi kayu jati. Yang kedua, frasa verbal seperti sedang berpidato. Yang ketiga, frasa pronominal seperti kita berdua. Yang keempat, frasa numarelia seperti dua buah. Yang kelima, frasa interrogativa seperti apa dan siapa. Yang keenam, frasa demonstratif seperti ini dan itu. Yang ketujuh, frasa adjektival seperti lancar sekali. Dan yang kedelapan, frasa adverbial seperti tadi pagi. Contoh frasa endosentris atributif. Yang pertama, kami berjumpa dengannya kemarin sore. Nah, unsur pusatnya yaitu kemarin, sedangkan atributifnya sore. Perusahaan tersebut melakukan investasi jangka panjang. Unsur pusatnya investasi dan atributifnya jangka panjang. Lalu pemilihan kepala daerah akan dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Nah, unsur pusatnya pemilihan dan atributifnya kepala daerah. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidiatul Janati sebagai pemateri 4. Di sini saya akan melanjutkan membahas materi tentang jenis frasa endosentris, yaitu yang saya bahas frasa endosentris koordinatif. Hubungan koordinatif adalah hubungan yang menyatakan bahwa konstituen-konstituen atau unsur-unsur pembentuk satuan yang lebih besar memiliki kedudukan yang setara. Hubungan koordinatif yang lazim ditemukan dalam konstitusi frasa adalah hubungan yang bersifat penambahan dan pemilihan menurut Putrayasa 2007. Sedangkan menurut Oscar 1993, frasa endosentris koordinatif adalah frasa yang intinya mempunyai referensi yang berbeda-beda. Frasa ini terdiri atas unsur-unsur yang setara dan kesetaraannya terlihat dari kemungkinan unsur-unsur tersebut itu dihubungkan oleh kata sambung dan atau. Sedangkan menurut Ramlan 1986 menyatakan bahwa frasa endosentris terdiri atas unsur-unsur yang setara dan kesetaraannya itu dibuktikan oleh kemungkinan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Jadi dapat disimpulkan bahwa frasa endosentris koordinatif adalah frasa endosentris yang semua unsurnya merupakan unsur pusat. Frasa endosentris koordinatif tersusun dari gabungan kata yang berkedudukan sama atau sejajar, sehingga kata yang membentuk frasa ini merupakan kata utama. Selanjutnya yaitu contoh dari frasa endosentris koordinatifnya dalam bentuk kata, seperti yang pertama rumah pekerjaan, berarti rumah dan pekerjaan. Yang kedua suami istri, berarti suami dan istri. Sedangkan contoh frasa endosentris koordinatif dalam kalimat yang pertama, Paman dan Bibi sudah lama tidak kesini. Paman dan Bibi termasuk endosentris koordinatif. Kedua, siapa yang harus pergi, saya atau kamu? Frasa endosentris koordinatifnya yaitu saya atau kamu.